Oke, sobat-sobatku, tergiur dengan pendapatan yang besar ataupun view yang besar ataupun view yang sampai ratusan ribu itu sudah saya lakukan, sobatku. Ternyata kepinginan kita itu untuk mendapatkan penghasilan di samping pekerjaan kita menjadi konten kreator atau youtuber itu ternyata membuat saya kilaf ataupun berpikiran kepengen cepat mendapatkan uang dari YouTube, sobat. Nah, pengalaman ini akan saya bagikan buat kalian-kalian agar para YouTuber pemula bisa mengambil hikmahnya. Satu, sobat-sobatku, setelah saya membuat video itu sekitar hampir 2 tahun 3 tahun, dari video pertama yang saya buat itu video tentang mancing. Ya, setiap saya pergi memancing saya bikin video entah 2 menit entah 4 menit, kemudian saya campur dengan video tutorial cara membuat tas, memperbaiki tas. Padahal video itu satu tas itu videonya ada yang pernah sampai 20.000 sampai 30.000 viewer ya, sobatku. Nah, setelah video itu saya kumpulkan video jalan-jalan macam-macam itu hingga mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, setelah saya menunggu eh, notifikasi dari YouTube, ternyata disetujui. Nah, setelah disetujui, setelah saya monetisasi semuanya, ada iklannya, saya lihat pendapatannya kecil-kecil, ada yang 20.000 itu pendapatannya. Setelah dimonetisasi ternyata bukan dari 20.000 itu langsung dapat uang, sobatku. Ternyata baru dari nol lagi. Lah, susah sekali banget caranya untuk mendapatkan uang dari YouTube itu setelah dimonetisasi, dan tidak langsung gajian. Baru nunggu 1.300.000 itu pun susah banget. Berbulan-bulan nggak nyampe-nyampe. Nah, saya tergiur dengan eh, agar bisa mencapai 1.300. Nah, pertama selama beberapa bulan tuh cuma dapat 200. Wah, sampai kapan ini mau 1.300.000? Akhirnya saya tergiur mengupload video orang lain. Pertama, ketika kemarin itu saya menonton video tentang pemilu yang 2024 itu saya lihat video-video itu, saya nonton video-video yang lain itu kok ngupload video seperti ini, kok bisa viral ya. Saya nonton di Tribun itu kok ngambil video orang lain kok bisa ya. Ternyata saya bodohnya karena saya belum mempelajari cara mengedit yang benar, harus menarasikan. Saya coba ngambil video itu di TikTok tentang kampanye siapa yang baru tren di situ. Saya ngambil waktu itu kampanye Ganjar Pranowo. Saya upload, saya ngambil videonya di Ganjar Pranowo itu, saya potong-potong sedikit-sedikit, tapi langsung saya narasikan, tapi langsung saya upload. Ada beberapa video itu langsung melonjak view-nya, dan gila-gilaan sampai video itu 50.000. Saya kaget, cuma penontonnya biasanya cuma 10, 20, 30 gitu, langsung viral gitu ya. Nah, itu cuma hitungan videonya panjangnya cuma 1 menit ya, ada yang 2 menit, tapi penontonnya itu bisa sampai 100.000 dan langsung ada kelihatan pendapatannya. Itu satu video mencapai 500.000 padahal videonya pendek. Wah, saya senangnya minta ampun. Wah, pikiran saya, beban-beban ekonomi yang saya miliki, angsuran-angsuran niatnya itu pengen merubah nasib ya. Hanya satu kesalahan saya, itu saya mengambil video orang lain. Nah, tidak disangka-sangka saya senangnya banget ada beberapa video yang saya upload itu tentang kampanye-kampanye itu. Kemarin ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, itu view-nya gede banget, sobatku, dan saya lihat pendapatannya gede juga. Nah,
Setelah itu saya mencoba untuk mengambil video tentang mancing yang belut-belut itu ya, yang kelihatan bagus banget tuh. Padahal itu video shot loh sobatku. Saya ambil, saya kasih narasi, saya upload. Nah, setelah itu saya senang banget sobatku. Itu gajian tuh beberapa video itu sudah mencapai hampir 3 juta 4 juta. Saya lihat masuk di AdSense saya. Wah, saya pikirannya udah, wah ini buat bisa ngangsur ini, buat ngangsur itu, besok tanggal 22 langsung ditransfer ke BRI. Itu ternyata hangus sobatku. Kenapa hangus? Itu langsung dari YouTube saya ditegur dengan Anda menggunakan konten yang digunakan ulang. Waduh, itu selama 6 bulan. Alhamdulillahnya kenapa? Akun YouTube saya tidak diblokir ya, atau bahasanya itu di dismonet apa permanen gitu ya, cuma teguran itu aja yang digunakan ulang. Tapi sebelumnya itu saya kan merasa seneng nih ngupload video seperti berita-berita seperti itu. Lah, saya merasa video-video yang saya original itu, yang saya buat mancing, saya buat tutorial tas itu, saya hapusi. Saya nggak tahu kalau video itu mengurangi jam tayang. Nah, video itu saya hapusi. Saya pengen apa? Video-video yang berita-berita aja yang view-nya gede-gedean gitu. Akhirnya dengan kebodohan saya, itu video itu sudah saya hapusi dan saya dapat notifikasi dari YouTube bahwa video Anda terkena konten yang digunakan ulang. Saya sadar mana yang video yang digunakan ulang. Saya ngambil shot orang lain itu saya upload. Ada yang apa, hewan-hewan itu singa makan apa, makan sapi, makan kebo, makan apa itu, saya upload, view-nya gede, di shot juga gitu. Langsung pendapatannya kelihatan, pendapatannya hampir satu bulan itu mendekati sebulan itu 4 juta rupiah. Nah, setelah itu saya terkena desmonetisasi. Wah, saya itu hampir kecewa banget, hampir 1 minggu itu nggak bisa tidur saya. Malam wah melek-melek, ternyata perjuangan saya selama 2 tahun 3 tahun itu pupus langsung hari malam itu juga. Nah, setelah itu katanya saya lihat di konten-konten kreator yang lain, kalau sudah masuk ke AdSense dan setelah tanggal kita masuknya itu kan sekitar tanggal 9 tuh, katanya kalau sudah masuk AdSense itu sudah ditransfer. Ternyata tidak, tetap video yang terdampak kena konten yang digunakan ulang itu hampir semua pendapatan yang dihasilkan satu video 600.000, 300.000, 150.000 itu hilang semua sobatku. Enggak ada yang utuh, semuanya pendapatan yang terkena desmonet itu hilang. Udah nggak ada sisa-sisanya. Yang tersisa itu video yang original yang sekitar saya buat tuh selama 2 tahun tuh masih sisa 800.000. Dan gobloknya lagi saya, setelah video-video itu yang kemarin yang original tuh kehapus, jam tayang saya itu anjlok di bawah 2000. Nah, pusing banget tuh sobat-sobatku. Hampir mengejar jam tayang aja susah. Nah, itu ya saya sampaikan buat kalian sebagai YouTuber. Kalau Anda mengupload lagu musiknya penyanyi yang terkenal, walaupun ditonton 1 juta orang, besok mau dicairkan, itu wassalam, katakanlah nggak akan cair, tidak akan merasakan uangnya. Nah, setelah itu saya hampir putus asa, hampir akunnya itu hampir 3 bulan tuh saya nggak ngupload video. Karena pikiran mau ngupload apa ya, saya bilang gitu. Video yang dulu sudah saya hapus, video kalau dari original itu mau dapat pendapatan berapa, tapi saya nggak patah semangat. Saya mencoba untuk membuat video. Saya kerja di Gojek sekarang. Setiap video-video
perjalanan saya upload, walau entah ngupload apa saja lah, pokoknya cara menjalankan orderan Gojek, cara itu yang penting original semua. Nah, bagi kalian para konten kreator yang baru pemula, jangan lakukan itu sobat-sobatku. Pokoknya hindari mengambil video walaupun short ya, walaupun itu hanya iseng-iseng, tapi Anda punya 100 video original, satu saja video yang Anda upload tapi menggunakan video orang lain walaupun short, itu Anda tidak akan menghasilkan rupiah sepeser pun. Nah, itu saran saya sobat-sobatku. Buatlah video yang benar-benar Anda rekam sendiri. Entah Anda belajar judul, thumbnail, apa-apa. Seperti saya sekarang alhamdulillah dari jam tayang tinggal 1.500, saya kejar hampir sekarang mendekati 3.000, masih kurang 1.000 jam tayang lagi. Jadi sebanyak-banyak bikin video tapi original, entah itu video jalan-jalan, itu video mancing, video kucing, video ngevlog apa itu, tapi yang penting original, bicara sendiri, direkam sendiri, lalu narasi sendiri gitu. Jangan sampai mengupload video orang lain. Pokoknya itu saja pesanku, agar apa yang Anda kerjakan bertahun-tahun itu tidak musnah. Saya hampir jelek ya, hampir wah bis, sudah seneng banget saya, pikirannya saya katakanlah saya kerja sehari 60.000, tapi ada ketambahan itu nggak usah banyak-banyak lah, katakanlah dapat dari AdSense itu satu bulannya nggak banyak, 1 juta lah, itu sudah mengurangi beban ekonomi kita sehari-hari sobatku. Jadi semua itu ada pos-pos yang harus kita dapatkan seperti itu. Oke sobat-sobatku, daripada panjang lebar, itu saja pesanku. Bikinlah video yang ori dan jangan tergiur dengan view-view yang tinggi tapi punyanya orang lain. Gampang kalau membuat video, upload video yang bakal viral itu. Anda ambil video-video penyanyi itu aja, misalkan video tempatnya yang lagi tren caknan apa-apa, Anda upload, yang nonton ya mesti ribuan, hampir 100.000 bisa. Tapi dampaknya ketika Anda mau hampir pencarian dana dari YouTube, sudah capek nunggu nunggu surat pos, sudah ke bank, verifikasi bank, ternyata gagal monet seperti aku. Wah, pusing bro. Nah itulah bro, moga-moga bermanfaat ya bro.